Saya kembali dulu ke Pak Nono. Pak Nono ini singkat saja Pak. Kalau misalnya memang kita berbicara mengenai ancaman sekarang. Sebetulnya ancaman-ancaman apa sih sebetulnya yang diantisipasi oleh Pas Pampres ini kalau kita berbicara di Indonesia? Ya, jadi negara memiliki juga lembaga negara namanya BIN. Kemudian di TNI dan Polri juga ada lembaga-lembaga intelijen yang bisa memberikan masukan. Nah, dari sana akan diolah sebuah kegiatan presiden mulai dari rutin, kemudian khusus, sampai dengan tidur sekalipun juga kan membutuhkan pengamanan 1 kali 24 jam. Jadi selalu update info-info tentang masalah keamanan ini, baik dari jajaran BIN maupun dari TNI dan Polri, dan itu dikoordinir oleh Menpolhukam, kemudian dikemas oleh Sesmil dengan Komandan Pasukan Pengawal Presiden. Selalu sebelum ada kegiatan, dibicarakan dulu, lebih dulu. Kemudian termasuk menyangkut masalah keamanan dan protokoler. Kemudian karena membaca kebiasaan-kebiasaan presiden atau wakil presiden, sudah diantisipasi. Oh ini jangan-jangan nanti mau belusukan ke sini tiba-tiba, kan semua sudah terbaca. Tapi apakah hanya yang dibicarakan ini ancaman untuk mengenai nyawa dari seorang presiden? Apakah adakah ancaman-ancaman lain sebetulnya yang mungkin masyarakat umum tidak tahu bahwa itu sebetulnya kadang-kadang berbahaya untuk presiden? Presiden bukan pribadi, tetapi itu lambang sebuah kelembagaan negara. Ya, jadi pada presiden saya kita lihat penghormatan militernya pakai sangkur. Terpasang sama setingkat dengan bendera, artinya lambang-lambang kedaulatan negara. Karena itu melekat padanya sehingga sistem negara tentu akan melekat kepadanya. Dalam keadaan apapun juga, tidur pun juga sistem itu tetap menjalankan fungsinya. Tetap diawasi begitu ya? Bukan, tapi itu memang fungsi negara untuk melindungi seorang kepala negara. Pak Gunung, lalu kemudian cara Jokowi untuk mengelola ini sebaik mungkin ini bagaimana caranya? Kalau kita pertimbangkan tadi ternyata sebetulnya mungkin ada banyak ancaman yang mungkin Pak Jokowi sendiri tidak tahu bahwa itu mungkin dia tidak sadar bahwa sebetulnya itu kalau dia udah jadi presiden resikonya itu berkali lipat ketika dia jadi gubernur. Nah ini bagaimana kemudian dia mengelola terbaik? Kalau saya melihat cara yang paling efektif adalah mengembangkan jejaring. Jadi jejaring komunikasinya itu jauh lebih harus diefektifkan. Jadi maksud saya begini, kan intinya sebetulnya menyerap aspirasi kan. Belusukan itu kan menyerap aspirasi dari halayak kunci dan orang kunci. Ini yang disebut sebagai pendekatan Grunigian sebetulnya kalau dalam politik ya. Pendekatan Grunigian itu lebih pada menciptakan understanding antara si elit itu dengan masyarakat. Nah, mutual understanding atau pemahaman bersama di antara si elit dengan masyarakat itu kan sekarang tidak mesti harus Jokowi langsung. Tetapi juga tidak harus ditanggalkan, misalnya hanya lewat SMS atau lewat aduan gitu yang mungkin linier ya. Nah, sesekali memang butuh yang disebutkan pola sirkuler. Pola sirkuler itu pola timbal balik ya, resiprokal gitu. Tetapi mengefektifkan jejaring. Misalnya ya dia harus taruhlah misalnya memprioritaskan daerah-daerah yang sekarang ini pembangunannya baik infrastruktur maupun SDM-nya tertinggal misalnya ya. Taruhlah Papua misalnya, Papua Barat atau misalnya wilayah timur beberapa daerah itu bisa kepala daerahnya atau setingkat misalnya di bawahnya itu bisa ditemui langsung. Seperti Jokowi kalau sebagai gubernur kan ke lurah atau ke desa, kan tidak ke RT kan, gitu maksud saya begitu. Nah, ini kan tinggal proporsinya aja. Kalau kemarin misalnya ke lurah, sekarang misalnya ke bupati atau ke gubernur atau paling bawah taruhlah misalnya ke kadis-kadis gitu ya, tertentu ya, yang kemudian kenapa misalnya di wilayah tertentu itu percepatan pembangunan itu tidak bisa terrealisir. Padahal Jokowi punya nawacita misalnya ya, dia punya program prioritas dan dia punya tentu program jangka pendek, menengah, panjang. Karena ingat, yang namanya presiden dengan ekspektasi tinggi itu pasti bulan madunya sebentar. Nah, bulan madu sebentar itu pasti selebihnya adalah pasti turbulensi dari harapan publik. Maka kemudian jangan sampai paling tidak di paruh awal pemerintahannya itu ketika disurvei angka psikopolitisnya udah di bawah 50%. Itu bahaya. Kalau sudah di bawah angka 50%, itu tingkat legitimasi awal itu akan terkurangi karena ada yang disebutkan cognitive dissonance. Ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan masyarakat. Nah, itu paling tidak 1 tahun pertama itu akan menjadi uji publik, uji sejarah. Apakah pemimpin sipil populis itu bisa kemudian on the right track menjadi pemimpin bangsa. Gitu.
Baik. Ini terakhir Pak Nono, sebelum kita tutup dialog kita ini, kalau menurut Anda ini harapan dari Pas Pampres terhadap Presiden terpilih kita Jokowi ini nanti seperti apa nih? Kita ingin tahu kacamata dari Pas Pampres sendiri menyambut Presiden baru nanti akan seperti apa sih Pak Nono? Sebetulnya harapannya satu adalah Presiden aman gitu aja. Harapannya dan mereka tentu akan menjalankan fungsinya dengan baik dan kemudian saya kira semua pihak juga sama, bukan hanya Pas Pampres. Agar presiden kita ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk apapun yang dilakukannya, belusukan tetap bisa terwadahi, tugas-tugas kenegaraan, tugas pemerintahan dan lain sebagainya dapat dijalankan dengan baik. Dan satu hal yang saya harus sampaikan bahwa percayalah bahwa pengalaman sejarah dengan pergantian pimpinan dan di era-era kekinian Pas Pampres sudah makin lebih dewasa. Saya kasih contoh sekarang Komandan Pas Pampres Pak Doni. Zaman saya komandan, beliau itu masih perwira menengah, letkol dan ikut mengawal Ibu Megawati. Kemudian berkarir ke sana kemari, ke pasukan, ke Kostrat, ke Kopassus, balik lagi. Itulah track record dan sudah punya track record. Nah, jadi sehingga siapapun juga nanti presidennya tidak ada masalah. Mereka adalah orang-orang profesional yang memiliki tingkat kejuangan yang tinggi dan mereka akan melayani siapapun pemimpinnya. Jadi tidak ada persoalan. Baik, tidak berharap belusukan dikurangi begitu ya Pak Nono? Tidak ada masalah. Oke, baik. Pak Nono dan juga Pak Gungun, terima kasih telah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi. Masih. Terima kasih.